Hey, siapa di sini ngikutin live streamingnya iSoSpeed yang sekarang lagi ada di negara Cina? Men, try live streaming dia belajar kungfu tuh bener-bener unreal banget gitu. Dia secara tidak sengaja sedang mengcosplay Dri dari film legendaris The Karate Kid yang dibintangi sama Jaden Smith gitu ya, anak dari Will Smith dan juga Jackie Chan. Tapi dibalik keseruan-keseruan dia sedang berkunjung ke negara Cina, ada satu momen yang menurut gue tuh lucu dan juga peak banget gitu ya di live streaming iSoSpeed yang mungkin aja udah pernah dilakuin sama dia gitu selama beberapa kali dia live streaming di negara-negara lain. Dan itu adalah momen jokes N-word. Lagi-lagi muncul. Dan kali ini momennya itu muncul ketika ada tour guide yang ada di Cina itu gak sengaja ngomong N-word, tapi Speed tuh kayak ngerasa anjir, ini dia beneran ngomong sama gue atau kagak. Ini lucu banget, peak komedi banget gitu, meskipun udah selalu dilakuin secara berulang-ulang gitu ya. Speed wrote his tour guide was saying N-word on the pond, but he was actually saying "neige," which means that in Chinese. 那个啥，那个，他们那个馆是多远的一个馆？ Ngomongnya bener-bener di belakang, terus habis itu di kuping kanannya lagi. Dan yang lebih plot twistnya lagi adalah dia duduk di sebelahnya Rudiger. Rudiger nih punya space buat langsung gitu. Cuman kita tahu kalau misalnya itu bukan arti yang sebenarnya ya. Men, kalau misalnya ngomongin soal jokes and word di live streaming iSoSpeed itu udah sering banget. Satu momen yang menurut gua teringat sampai sekarang tuh waktu dia streaming di Korea, terus habis itu dia ketemu sama orang Cina juga. Si iSoSpeed itu ngomong kayak, "Oh, lu orang Cina, coba lu nyanyiin dong." Terus habis itu ketika dia nyanyiin sesuatu yang respect terjadi. China. 阳光彩虹小白马，滴滴答滴滴答。Need a rest. I can't. I don't want. Aneh banget. Well, selamat datang di Ngopi, ngobrolin persoalan internasional, dan kita bakal kembali lagi ngomongin soal streaming legendaris dari iSoSpeed yang sekarang dia lagi berkunjung di negara Cina. Ini too good to be true banget, dan orang-orang mungkin gak bakal ngira ini bakalan terjadi. Karena basically Cina itu kalau misalnya dipikiran sama orang-orang yang emang nggak tahu apa-apa tentang negara tersebut adalah ya sebuah tempat yang lo nggak bisa ngapa-ngapain, strict banget, banyak banget aturan, sosial kredit dan segala macam. Tapi itu semua dipatahkan sama streamingnya iSoSpeed dalam 6 hari terakhir ini. Kalau misalnya lihat di channel YouTube-nya, dia udah nge-streaming 3 kali. Oke, pertama waktu pembukaan, yang kedua dia bakal udah sampai ke Great Wall China, dan yang ketiga dia belajar kungfu. Sampai gurunya sendiri atau master kungfunya sendiri itu muji-muji iSoSpeed gara-gara dia cepat banget dalam belajar gerakan tersebut ya. Lu bisa temukan videonya di sini yang udah di-repost langsung sama akun iSoSpeed HQ gitu ya. Speed is very hardworking, highly ambitious and very consistent person. During the training sessions, including his understanding of kung fu. Yeah, sometimes the communication between people, it doesn't need too many words. Glance ya, to know, and he takes it seriously. Oke, jadi gue nggak bisa nyetel nih video lama-lama, soalnya gue punya trauma kena strike video orang Cina gara-gara dia buat gulali gitu ya. Tapi basically yang diomongin sama Sifu ini, kalau misalkan yang diomongin sama Master Kung Fu ini bilang Speed ini termasuk orang yang emang gampang banget buat mencerna, badannya atletis banget katanya, dan kalau misalkan dibandingin sama bule-bule lain atau orang-orang dari negara lain yang belajar kungfu, itu dia termasuk orang yang cepat banget, which is amazing banget ya. The generational streamer. Nah tapi dari keseruan-keseruan iSoSpeed yang berkunjung ke Cina, muncul sebuah drama. Yang ini juga menjadikan alasan gue buat video ngopi gitu ya. Kalau misalkan kita reveal keseruan-keseruan aja, lu tinggal lihat di channel utamanya Speed nggak sih? Jadi ini semua dramanya bermula ketika pemerintah Cina lewat akun kedutaan besarnya gitu ya di Amerika Serikat muji streamingnya iSoSpeed secara langsung. Yang mereka basically bilang kalau misalkan Speed membuka mata orang-orang di dunia gitu ya, kalau misalkan negara Cina itu nggak sesuai dengan propaganda yang emang dibuat sama US atau Amerika Serikat. Dia nggak bilang kayak gitu sih, ini omongan orang-orang atau opini-opini di media sosial. Tapi gara-gara drama ini, gue sendiri tahu istilah US propaganda anjir. Dia udah di-reveal juga sama salah satu akun Twitter, bentar ya. Dia benar-benar nganalisis secara full gitu ya tentang fakta kalau misalkan ya Speed dikatain CCP sama orang-orang gara-gara kayak terkesan ngebagus-bagusin Cina, padahal ya yang dia lakuin itu apa adanya. CCP buat lu semua gak tahu itu apaan, itu Chinese Communist Party gitu ya, Partai Komunis Cina yang sangat amat dihindari kayaknya sama pemerintah negara Amerika. Dan basically buat lu semua yang gak tahu ya propaganda yang diomongin sama orang-orang di media sosial itu apaan. Jadi itu kayak semacam propaganda katanya kalau misalnya pemerintah negara Amerika gak pengen warga negaranya itu ngelihat negara-negara lain terutama Cina lebih baik dibandingin negaranya sendiri. Dan ini juga dikasih tahu sama The Chinese Embassy lewat caption yang
sudah pasti gitu ya formalnya. The 12-year-old popular American YouTuber. Gue masih kagak percaya Speed masih umur 20 tahun aja, 10 tahun. Lebih muda dibanding gue tapi pencapaiannya banyak banget, gokil. Tapi gak masalah. Garis tato orang beda-beda coy. Anjay. Has kicked off a journey in China that has already garnered a massive global attention, which indicates a broader trend of digital influencer bridging cultural gaps and creating alternate channel for foreign audience to understand a vibrant of China. Kayak gitu. Jadi Speed secara real time gitu ngasih tahu Cina itu seperti apa, dan ternyata nggak banyak orang-orang yang tahu kalau misalkan negara tersebut atau negara Cina seseru seperti yang ditampilkan sama streamingannya ISOSpeed. Kayak gitu. Cuman gara-gara keseruan itu beberapa orang-orang mikir kalau misalkan Speed dibayar sama pemerintah Cina. Cuman kalau misalkan gue boleh beropini lewat POV gue gitu ya, ketika Speed berkunjung ke Indonesia juga, menurut gue sih pemerintahnya itu nggak secara langsung ngebantu gitu. Bahkan kalau di Indonesia kasusnya malahan FOMO gitu ya. Ketika udah diucapin terima kasih juga sama Kementerian Pariwisata, Arab langsung komen kan, inget banget gue kayak, lah lu ngebantu kayak kagak, lu bilang makasih. Orang duitnya nombok dari duit gua, kata Arab. Nah gue nggak tahu di Cina itu kayak gimana. Cuman ada satu tweet gitu ya di Twitter yang dia ngejelasin dan juga membuktikan kalau misalkan Speed ini bukan orang yang dibayar sama CCP untuk memperbaiki citra negara Cina yang katanya dirusak sama US propaganda. Tweetnya dibuat sama akun Twitter Andi Burham. Dia bilang, anyone saying Speed was paid by the CCP or work with the CCP for his recent live stream in China is just showing how little they understand this country. Dia bener-bener ngejabarin banget, dan ini banyak gitu ya. Kita bakal bacain. Quick background, YouTuber ISOSpeed has over 37 million followers on the app and recently streamed from Shanghai and Beijing. His two streams gained around 10 million views and were heralded as a massive boon for China, showing his younger fans a more fair and realistic view. Criticism. Some claimed Speed was paid by the CCP for his stream in China. CCP, buat lo semua yang lupa tadi gue jelasin apa, Chinese Communist Party, Partai Komunis Cina. Especially after he was praised by China Embassy in the US for helping bridge gaps. Yang tadi tweet dari kedutaan besar Cina di US gitu yang ngasih ucapan terima kasih ke ISOSpeed. Di sini juga dibilang kalau misalnya this is an ill-informed criticism since the CPC doesn't work directly with any foreign celebrities. Jadi tuduhan Speed yang dikira dibayar sama pemerintah Cina itu salah gitu ya. Soalnya si CCP atau CPC itu nggak langsung ngekontak YouTuber-YouTuber, apalagi orang-orang bule di luar dari negaranya kayak gitu. Speed will have definitely had local help, probably from a Chinese entertainment company agent who could help him make his time here much smoother. Nah ini informasi yang penting ya, gue nggak tahu. That would not be free, and the company would liaise with local official etc. Why? And YouTuber can stream from China, but Speed is American. Jadi gara-gara Speed itu Amerika, dia nggak bisa masuk ke dalam negaranya dengan visa yang nggak harus diurus gitu, atau country free visa. Jadi dia harus ngurus dulu visanya. That means he most likely had to apply for a visa, probably an M visa for commercial activities, which requires sponsorship from a Chinese entity like a media company or even organizer. Makanya ada bukan rumor, jatuhnya udah jadi berita gitu. Kalau misalkan Speed akhirnya buka akun di media sosial Cina gitu, terus udah banyak banget, udah rame banget orang-orang ngomongin Speed di media sosial tersebut gitu. Jadi emang ada bantuan dari warga lokal juga, tapi bukan berarti dia dibantuin sama Partai Komunis Cina kayak gitu. Dan ini juga udah dikonfirmasi lewat berita Dexerto sama kameramennya ISOSpeed, oke? Terkait tuduhannya kalau misalnya Speed itu dibayar sama pemerintah Cina. He is in China at his own expense. Speed breaks even or loss. ISOSpeed cameraman Slips has dispute claims the streamer has been paid for his China tour. Di sini juga dijelasin secara rinci gitu ya, yang mana ini berita basically cuma ngejabarin komentarnya Slips gitu di komunitasnya Speed Gang, yang dia buat tweet, amount of money ISOSpeed has received from China's government zero. Terus ada yang balas kan, hope more people see this because there are dumbasses on here who actually thinks China paid him. Dibalas lagi sama Slips, posting so it can be used as an actual source. Hi, I am internal with the ISOSpeed team. He is in China at his own expense. Dia bisa bilang kalau misalnya Speed itu datang ke China dengan biayanya sendiri, and will likely take a net loss. Dan dia bilang kalau misalnya mungkin Speed bakalan rugi. So it's a net positive though in terms of influence profit. To some extent, considering how high the combined viewership is on the China clips or stream across all platforms. Ada yang meragukan omongan si Slips dengan bilang, ya nggak mungkin dong rugi.
bisa aja untung. Soalnya kan dari jumlah views, terus habis itu influence, sponsor dan segala macam gitu ya. Bisa aja Speed bisa dapat lebih banyak ya ngasih di akhir streamingnya. Terus dibahas sama Slips, by net loss I am only referring to stream income dikurang cost of travel. Jadi dihitung-hitung sama Slips kalau misalnya ini bakal rugi berdasarkan pemasukan dari streamingan ya, yang dikurangi sama biaya travelnya. Lu bayangin Speed itu kalau nggak salah tuh kata Slips ya, harus ngebiayain 6 orang gitu, Rudiger, 2 bodyguardnya, terus habis itu kameramennya gue nggak tahu ada berapa, sama Isospeed katanya 6 orang. Terus habis itu lu bayangin aja kalau misalkan itu harus nyewa apartemen, nyewa hotel, nyewa travel dan segala macam, yang mana secara biaya mungkin bakalan lebih mahal dibandingin AdSense ataupun duit yang didapat pas lagi streaming kayak gitu. Yet this Speed is not the net loss by doing tours because of things like influence, overall growth, and what comes with that in the long run. But the majority of the time on tours itself, Speed breaks even or lose. There's no way you'll earn at least being compete hotel rooms and airfare. Ya, kita nggak tahu ya apakah mereka bener-bener bayar gitu atau emang disediakan sama influencer Cina gitu, kayak misalkan ya kan kemarin waktu si Speed ke Indonesia juga jamu juga kan sama Arab. Tapi di sini si Slips juga ngasih tahu dan juga mengkonfirmasi kalau misalkan sepengetahuan dia Speed bayar sendiri. Tapi mungkin kalau misalnya untuk perizinan visa dan segala macam emang ada bentuk kerjasama ataupun bantuan juga dari orang Cina. Ya yang di breakdown sama Andi Burham yang tadi udah kita baca gitu ya, katanya ya ada kerjasama sama aplikasi Douyin. Jadi si Speed bisa ke Cina diurus visanya, tapi ya dia harus aktif dan juga mulai konten di sana katanya. Gua nggak tahu ya bener atau kagak. Cuma jelas itu informasi yang bisa gua sampaikan lewat streaming terbarunya Isospeed yang entertaining banget menurut gua. Dia berkunjung ke Cina, ya ada beberapa bagian-bagian yang emang biasa buat ditonton gitu, tapi sama kayak streaming waktu dia world tour juga sih ke negara-negara yang lain. Pasti ada momen dimana dia ngobrol doang, diem doang dan segala macam. Dan yang paling gua tunggu momennya itu katanya dia bakalan kolaborasi sama Jackie Chan gitu ya. Dia sendiri bilang ketika emang ditanya sama orang-orang di live chat, terus dia dibalas kayak gini. Speed wanna meet Jackie Chan? Chad, that's in the works, y'all. Me and Jackie Chan is in the works. Yeah. I gotta meet Jackie Chan's like the king of China. Dia bilang kalau misalnya Jackie Chan itu raja terakhir Cina, jadi mungkin aja dia bakalan ketemu. Tapi ya gue nggak berharap, oke. Tapi kalau misalnya dilihat dari bagaimana respon Cina ke Speed gitu ya, mungkin bakal dibantu juga pada akhirnya ketemu sama Jackie Chan atau Yao Ming. Katanya dia juga pengen ketemu sama Yao Ming. Jadi itu aja mungkin informasi yang bisa gue sampaikan terkait benar atau enggak tentang US propaganda, tentang Speed dibayar sama Partai Komunis dan segala macem gitu. Lu bisa simpulin sendiri lewat video ngopi ini, atau lu bisa cari tahu sendiri lewat tweet-tweet yang emang ada di media sosial X. Sekali lagi terima kasih banyak udah nontonin video ngopi kesempatan kayak ini. Gue tunggu di kolom komentar semua pendapat lu. Sampai jumpa aja buat makan. Gue pas banget nih ngerekam ini waktu pengen lebaran, jadi minal aizin wal faizin. Mohon maaf dari lahir dan batin. Sampai jumpa.